Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menjelaskan mengenai overdosis dan juga keracunan mengenai obat. Untuk anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Neng Aji Jaturahmi, ada Ratu Rahmawati, Sophie Febriani, dan saya sendiri Anita Fitriawati. Baik, kita langsung masuk saja ke yang pertama yaitu mengenai definisinya. Overdosis adalah ukuran ataupun obat dan juga sebagainya yang secara berlebihan itu menurut KBBI. Nah, sedangkan overdosis ini adalah terjadinya gejala keracunan yang terjadi akibat keracunan obat ataupun zat lain yang melebihi dosis yang diterima oleh tubuh. Nah, sedangkan keracunan bisa diartikan sebagai masuknya suatu zat racun ke dalam tubuh yang kemudian menimbulkan efek yang membahayakan ataupun mengganggu dari fungsi organ dan tidak ditentukan oleh jumlah, jenis, frekuensi, dan juga durasi yang terjadi karena disengaja maupun tidak disengaja. Bahkan juga dapat menimbulkan kematian. Itu menurut dari Tias pada tahun 2016. Nah, yang selanjutnya yaitu ada etiologi. Ada beberapa etiologi, yaitu yang pertama penyimpanan sembarangan, yang kedua alkohol, yang ketiga riwayat kecanduan, yang keempat masalah mental, yang kelima yaitu tidak sesuai dengan dosis. Nah, yang selanjutnya yaitu ada manifestasi klinis. Nah, untuk manifestasi klinis yang timbul pada klien yang mengalami overdosis, untuk ditandainya yaitu secara umum ya, yaitu seperti dari penurunan kesadaran, frekuensinya kurang dari 12 kali per menit, suhu tubuh menurun, hiperaktivitas kelenjar ludah, berkeringat, gangguan saluran pencernaan, dan juga kesukaran untuk bernapas. Nah, yang selanjutnya yaitu ada beberapa bagian dari gejala ataupun manifestasi klinisnya dari keracunan. Yang pertama itu ada keracunan ringan, keracunan sedang, terus juga ada keracunan berat. Nah, yang untuk pertama yaitu keracunan ringan yang ditandainya dengan anoreksia, nyeri kepala, rasa lemah, rasa takut, tremor pada lidah, kelopak mata, dan juga pupilnya miosis. Nah, untuk selanjutnya yaitu pada keracunan sedang. Nah, yaitu ditandainya dengan nausi ataupun muntah-muntah, juga ditandai dengan kejang ataupun kram perut, terus hipersalipa, juga hiperhidrosis, dan juga pasikulasi otot, dan juga bradikardi. Nah, untuk yang terakhir yaitu adanya keracunan berat yang ditandai dengan diare, terus juga pupil pipoin, terus reaksi cahayanya negatif, juga sesak napas, sianosis, edema paru, inkontinesia urin, dan juga feses. Ada juga konvulsi ya, terus koma, dan juga infeksi, dan juga sepsis. Nah, yang selanjutnya ada patofisiologi. Dalam mengonsumsi makanan, minuman perlu diperhatikan tentang kebersihan, kesehatan, serta zat gizi yang terkandung di dalam makanan tersebut. Sama halnya dengan obat, kita harus memperhatikan dosis dan sesuai dengan resep dokter. Hendaknya kita harus pandai dalam memilih makanan dan obat yang akan dikonsumsi, supaya bebas dari zat-zat yang dapat merusak tubuh seperti toksik atau racun. Makanan atau minuman yang telah terkontaminasi toksik atau zat racun, obat-obatan yang dikonsumsi sembarangan dan tidak sesuai dosis sampai di lambung. Lalu lambung akan mengadakan perlawanan sebagai adaptasi pertahanan diri terhadap benda atau zat asing yang masuk ke dalam lambung dengan gejala mual. Lalu lambung akan berusaha membuang zat tersebut dengan cara memuntahkannya. Karena seringnya muntah, maka tubuh akan mengalami dehidrasi akibat banyaknya cairan tubuh yang keluar bersama dengan muntahan. Karena dehidrasi yang tinggi, maka lama-kelamaan tubuh akan lemas dan banyak akan mengeluarkan keringat dingin. Yang selanjutnya ada pathway, terdiri dari dua penyebab ya. Yang pertama makanan,
Dan yang kedua, bahan kimia dan obat-obatan. Makanan sehingga bisa masuk ke saluran cerna dan menyebabkan mual, muntah, dan diare sehingga terjadi defisit cairan dan elektrolit. Yang kedua, cairan kimia dan obat-obatan masuk ke dalam saluran pernapasan dan terjadi korosi trakea sehingga menyebabkan edema laring dan terjadi obstruksi saluran napas sehingga bersihan jalan napas tidak efektif. Yang selanjutnya ada farmakologi. Farmakologi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu toksisitas farmakologi. Dapat terjadi ketika dosis yang diberikan tepat, misalnya pada kasus pasien yang diobati dengan tetrasiklin, sulfonamida, chlorpromazin, dan asam nalidiksat yang disebabkan adanya efek fototoksisitas oleh sinar matahari terhadap pasien. Dan yang kedua ada toksisitas patologis. Paracetamol dimetabolisme menjadi glukuronida non-toksik dan sulfat terkonjugasi dan metabolit yang sangat reaktif N-asetil P-benzoquinoneamine melalui isofrom CYP. Baik, di sini ada terapi diet pada klien dengan keracunan dan overdosis obat. Terapi diet pada pasien dengan overdosis adalah antidot. Terapi antidot adalah tata cara secara khusus untuk menyembuhkan penderita dari efek toksik yang ditimbulkan. Terapi antidot melibatkan mekanisme antagonisme atau dengan menginaktivasi racun secara kimiawi. Banyak jenis obat yang dapat digunakan dalam perawatan pendukung pasien keracunan, misalnya seperti antikonvulsan, vasokonstriktor yang dapat dianggap sebagai antidot fungsional yang tak spesifik. Nah, di sini ada penata laksanaan pada klien dengan keracunan dan overdosis obat. Nah, yang pertama kita lakukan identifikasi penyebab keracunan. Yang kedua, kita lakukan tindakan emergensi dengan pemeriksaan airway, breathing, dan circulation. Yang ketiga, ada eliminasi. Nah, yang pertama yang kita lakukan dengan bilas lambung. Nah, bilas lambung ini digunakan apabila pasien tidak sadar atau jika tidak ada jalan untuk menentukan kapan obat diminum. Jika pasien tidak mempunyai refleks menelan atau batuk, lakukan prosedur ini hanya setelah inkubasi dengan selang endotrakea dikembangkan untuk mencegah aspirasi isi lambung. Lalu selanjutnya ada rangsang muntah atau emesis. Nah, ini untuk merangsang penderita supaya muntah pada penderita yang sadar atau dengan pemberian sirup EPK 15-30 ml. Dapat diulang setelah 30 menit bila tidak berhasil. Nah, lalu selanjutnya dengan pemberian norit. Nah, pemberian norit ini dosisnya yaitu 1 gram per kilogram berat badan. Diulang dalam jeda waktu yang pendek atau dengan seperlunya. Selanjutnya di sini ada asuhan keperawatan. Nah, di sini pengkajian yang pertama meliputi identitas seperti nama klien, jenis kelamin klien, alamat klien, pekerjaan klien, nama penanggung jawab, biaya, alamat wali, pekerjaan wali, usia wali, jenis kelamin wali, hubungan wali dengan klien, dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Lalu selanjutnya di sini ada pengkajian primer yang meliputi airway untuk mengecek jalan napas dengan tujuan menjaga jalan napas disertai dengan kontrol servikal. Yang kedua yaitu breathing untuk mengecek pernapasan dengan tujuan mengelola pernapasan agar oksigenasi adekuat. Yang ketiga ada circulation, mengecek sistem sirkulasi disertai dengan kontrol pendarahan. Sirkulasi yang adekuat menjamin distribusi oksigen ke jaringan dan pembuangan karbon dioksida sebagai sisa metabolisme. Lalu selanjutnya ada disability untuk mengecek status neurologis. Nah, selanjutnya ada exposure, environmental control, buka wajah penderita tapi cegah hipotermia. Nah, selanjutnya ada pengkajian sekunder, meliputi data objektif seperti riwayat kesehatan sekarang dan kesehatan sebelumnya. Lalu ada data objektif, saluran pencernaan, susunan saraf pusat, BMR meningkat, gangguan metabolisme dan karbohidrat, gangguan koagulasi, dan gangguan elektrolit. Aktivitas dan istirahat seperti ditandai dengan kelemahan dan hiporefleksi. Lalu juga ada sirkulasi, eliminasi makanan dan cairan, neurosensori, nyeri, pernapasan, keamanan, dan penyuluhan.
Selanjutnya, di sini ada diagnosa keperawatan, yaitu pertama ada pola napas tidak efektif berhubungan dengan hipoventilasi, dan diagnosa kedua itu ada resiko ketidakseimbangan elektrolit berhubungan dengan diare dan muntah. Lalu di sini juga ada intervensi keperawatannya, di mana untuk diagnosa pertama itu ada pemantauan respirasi. Yang pertama itu ada observasi. Yang pertama itu ada monitor frekuensi, irama, kedalaman dan upaya napas. Yang kedua ada monitor pola napas seperti bradipne, takipne, hiperventilasi, dan kusmaul, dan yang lainnya. Yang ketiga itu ada monitor kemampuan batuk efektif, lalu juga ada monitor adanya produksi sputum, lalu juga ada monitor adanya sumbatan jalan napas, lalu juga ada auskultasi bunyi napas, palpasi kesimetrisan, monitor nilai AGD, monitor X-ray torak. Lalu juga di sini ada secara terapeutiknya, yaitu pertama ada atur interval waktu pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien. Yang kedua juga ada dokumentasi hasil pemantauan. Lalu ada edukasi juga, yaitu jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan dan informasikan hasil pemantauan jika perlu. Lalu di sini juga ada manajemen jalan napas. Yang pertama itu ada monitor pola napas juga. Kedua juga ada monitor bunyi napas tambahan seperti gargling, mengi ataupun wheezing, dan yang ketiga itu ada monitor sputum. Dari mulai jumlahnya, aroma ataupun warnanya. Secara terapeutiknya yang pertama ada pertahankan kepatenan jalan napas dengan head tilt dan atau chin lip. Jawa Trust jika curiga ada trauma servikal. Yang kedua ada posisikan semi polar atau polar. Yang ketiga ada berikan minuman hangat dan lakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik. Lalu juga secara edukasinya ada anjurkan asupan cairan 2000 ml per hari jika tidak terkontaminasi. Lalu juga ada anjurkan teknik batuk efektif. Nah, kalau secara kolaborasinya di sini ada kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran ataupun mukolitik jika perlu. Nah, untuk diagnosa kedua itu di sini intervensinya ada pemantauan elektrolit, di mana secara observasinya itu identifikasi kemungkinan penyebab ketidakseimbangan elektrolit. Yang kedua, monitor kadar elektrolit serum. Yang ketiga, monitor mual, muntah, dan diare. Yang keempat, monitor kehilangan cairan jika perlu. Selanjutnya, monitor tanda dan gejala hipoklamia seperti kelemahan otot, anoreksia, dan konstipasi. Lalu juga ada monitor tanda hiperkalemia seperti gelisah, mual, ataupun muntah. Lalu secara terapeutiknya di sini yang pertama itu ada atur interval waktu pemantauan sesuai dengan kondisi pasien dan dokumentasikan hasil pemantauan. Secara edukasinya, yang pertama ada jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan, lalu juga ada informasikan hasil pemantauan jika perlu, lalu juga manajemen diare ataupun manajemen muntah. Yang pertama itu ada observasi, yaitu identifikasi penyebab diare, identifikasi riwayat pemberian makanan, monitor warna, volume, frekuensi, dan konsistensi tinja. Lalu juga ada monitor jumlah pengeluaran diare. Secara terapeutiknya itu berikan asupan cairan oral, berikan cairan intravena, lalu juga ambil sampel darah untuk pemeriksaan darah lengkap dan elektrolit. Secara edukasinya ada anjurkan makan porsi kecil dan sering secara bertahap. Lalu juga ada anjurkan menghindari makanan pembentuk gas, pedas mengandung laktosa. Secara kolaborasinya di sini itu ada kolaborasi pemberian obat antimotilitas seperti loperamid ataupun dipenoksilat. Lalu juga ada kolaborasi pemberian obat pengeras feses seperti atapulgit, smectit, kaolin, pektin. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kelebihannya. Sampai bertemu di sesi diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.